Yang minum-minum, mudah-mudahan minum-minum nggak usah kita minum, gue bilang. Yang mentah satu gelas gue minum dulu. Udah itu terus tolong pakai minyak makan, kalau nggak pakai mentega supaya nendang dia, kalau nggak baru bingung mereka. Kok tahu gitu ya. Jadi tapi harus diakui ya, rata-rata orang tingkat Bambang, sepintar Bambang tuh banyak di tempat dia. Di tempat kau kerja juga terus banyak yang begituan, ya. Di tempat kita masing-masing banyak lebih hebat dari kita. Tapi tak pandai bercakap. Kita aja karena pandai bercakap. Iya betul. Kalau tak pandai bercakap pun habislah kita. Aku mau main catur, main sama-sama di pinggir-pinggir jalan itu, jalan raya sama orang-orang tua. Aku mau main catur sama mereka. Sama ada dulu tukang bajai-bajai, bemo-bemo, apa beca aku main. Sama sekarang dia mana grab-grab pinggir jalan, aku juga ya, kita sama mereka. Sama karena gini, kita sama-sama halal. Sama Bambang ini kan udah lama nggak jumpa, jadi kebayang awak masa lalu aja kan. Tiba-tiba aku dengar kabar, aku udah lama tahu dia jadi ketua RW. Pak Bambang itu ketua RW. Kaget juga. Kaget juga, tapi aku nggak berani lah. Ini aku sebenarnya udah habis, aku udah mau mengundurkan diri, tapi mungkin ya situasi kita lihat nanti lah. Memang terasa capek, tapi itulah dia ada sosialnya. Kadang jam 8 malam, jam 10 malam kita ketok minta surat tanda tangan berita meninggal duka cita. Jadi kita di satu sisi itu ada kenikmatan berhubungan dengan urusan. Jadi kalau kau nggak jadi RW jadi apa? Ini mau pemilu jadi jurkam aja kau. Enggak, kita nggak boleh memihak. Kita tuh semua mereka mengatakan keluar dari RW. Jadi kau jadi jurkam. Oh, begitu kau kan? Dia udah nggak kayak gitu, sudah beda. Udah lewat lah dunianya, udah beda. Lewat dunianya. Jadi kalau Jaya nggak berubah, dari dulu orang tetap identitasnya tetap nempel. Aku mau tanya Jaya ini ya, terus identitasnya kan, dia kan dari tadi kita bicara yang begini nih, pergaulan anak muda dan sekali dia diam. Dalam pikirannya itu air, banjir, ya itulah dia. Itulah kerisauan dia nih sekarang. Kan ini sudah masuk bulan September. Ya, ini kesempatan dia untuk mengapakan pikirannya dia nih. Kalau September itu kan artinya kan udah musim hujan. Kan? Dan beberapa hari ini memang ternyata bahwa Medan itu sekarang diguyur hujan. Bahkan pagi ini aja kita kan sudah hujan ini kan begitu. Kemarin itu dia kan sampai dipanggil oleh RRI ya. RRI kemarin tuh ya? Ya Jaya? Iya. Apa topiknya? Banjir lah. Keras sekali suaranya. Nah, kalau pancing itu meledak di itu. Kenapa ya? Ya, ini kan sudah beberapa kali udah ganti wali kota. Dan wali kota yang terakhir ini kan kemarin itu sudah menjanjikan bahwa dalam waktu sesingkat-singkatnya akan menyelesaikan masalah banjirnya. Dia tahu selalu bicara infrastruktur, masalah banjir nih. Tapi kenyataannya 2-3 hari kemarin tuh hujan begitu deras pada sore hari masih banjir. Atau kau tak diterima kau punya pendapat atau apa-apa? Ya bisa aja bang. Memang mereka nggak mau terima kan aku bilang dari awal. Aku ngasih makan pakai bejambar, pakai piring besar, pakai piring kecil. Mereka mau makan bejambar, itu aja masalahnya. Mereka mau makan tuh triliunan, aku tawarkan 2 tahun kalau 50 miliar. 50 miliar kan. Nah, 2 tahun jelas alatnya apa, cara kerjanya bagaimana, jelas. Nggak akan mungkin lagi lah. Ini Jai, dalam strategi marketing itu kok ada kelemahan di pricing. Jadi itu kan aku nggak mau. Dengar dulu. Itu kan ada produk price promotion itu karena marketing mix. Ya. Orang begitu kau tawarkan harga segitu, dihitung berapa lah. Ini kalau ini aku sorry lah nggak ngomong. Memang udah tahu itu. Jadi karena yang selama ini mereka kerjakan yang harus dirubah. Itu mulu. Tengok aja kanal tuh 1,2 triliun tahun 2006 berapa tapi justru begini ya. Kau kan ingin menuntaskan banjir. Tapi kau kan tidak mau makan bejambak. Kau mau di piring kecil. Orang gak suka itu. Dia mau kerja sendiri. Orang mau kerja rame-rame supaya kecipratan. Nah, jadi tapi yang nggak tahu apakah wali kota yang nanti memihak kau atau memihak yang bejambak itu atau piring kecil. Nah, kita nggak tahu. Aku ada kelemahan dia menganalisis sesuatu. Contoh tuh Lapang Merdeka pengadilan sudah menyatakan tetapkanlah sebagai cagar budaya. Betul. Itu pengadilan ya. Pengadilan itu kan orang yang tahu hukum, mengerti hukum kan.
Atau dia banding, karena MOU nggak sesuai begitu katanya. MOU itu produk hukum nggak? Produk hukum, MOU itu bukan produk hukum. Perda, perwal itu baru produk hukum. Nah, mau dibandingkannya lah, mau dilawannya lah putusan pengadilan itu dengan MOU. Karena MOU kami sudah begini gitu ya. MOU itu kan belum lagi sampai produk hukum. Kontrak aja pun belum. Ya, dia masih memorandum of understanding. Kalau sekarang kopi Sanger lah, saling ngerti lah itu kan cuma itu. Sanger ya. Sanger itu sama-sama ngerti. Jadi gini di dalam apapun lah ujung-ujungnya kan bisnis ya. Nggak mungkin juga kita rela 100% tidak berbisnis. Jadi kalau Jaya kita nggak bisa juga 100% terlalu idealis. Ada unsur-unsur pragmatis sedikit di sana. Kalau nggak goal itu. Niatnya baik, tapi kan mesti dicari jalan bagaimana supaya bisa masuk. Gitu loh, Jai. Nah, ini kurasa yang... Tapi aku lihatnya bukan begitu, terus. Sorry ya. Jaya ini kan teknikal ya. Cara berpikirnya kan cara berpikir teknik. Ya kan? Kalaulah memang terjadi, semua orang mengikuti apa yang katakan Jaya secara tekniknya. Tapi kepentingan jangka panjang, ini kan bakal tak ada lagi banjir di Kota Medan. Apalagi pendapatan orang. Betul. Jadi kau menghadapi banyak. Jadi aku kasih contoh. Ini satu mungkin edukasi lah ya. Aku dulu pernah pegang produk Mustika Ratu. Ya aku buka aja lah. Jadi pada saat itu kita jual ada 3 produk, namanya gula asam, beras kencur, serbat. Itu kurang jalan. Kurang jalan karena orang cuma beli yang asam itu aja. Itu lebih senang karena dia bilang fresh drink ya. Suatu hari yang beras kencur serbat itu gula asam. Nggak jalan gitu, nggak jalan. Akhirnya ada satu manajer gagu. Tuh ngapain dibuat yang beras kencur serbat dinaikkan harganya sampai 40%. Ya kan? Ternyata nggak turun tuh penjualan dari serbat beras kencur karena yang beli itu sudah tidak bicara price sensitif. Artinya ini kan untuk ada fungsinya. Jadi artinya begitu dinaikkan harga, revenue-nya bertambah. Nah, yang ini tetap. Jadi dalam harga itu juga Jai hati-hati. Kau 350 juta, tapi sekarang udah susah. 350 miliar ya udah ke pantek ya Bang ya. Kalau lihat Jaya kan ke pantai udah 350 miliar 2 tahun. Orang nggak tahu macam lagi gitu. Kemarin aku dengar di radio juga ngomong itu dia. Tahun ketiga apa bisnis lagi? Aku itu anak teknik. Di teknik itu ada dikenal dengan faktor keamanan. Faktor keamanan anak teknik itu paling rendah 3, paling tinggi 10. Nah, bagi aku, kalau 3 kali lipat, itu udah aman. Apa pembebanan biasa aja udah bisa. 5 kali lipat, itu udah sangat aman. Sudah ada pembebanan statis. Tapi kalau udah sampai 10, itu udah pembunuhan dinamis diapakan pun nggak akan rusak itu. Nah, jadi orang berpikir aku tidak ada faktor keamanan, tapi cukuplah faktor keamanan itu 3 kali lipat kan udah cukup. Karena ini karena kita nggak pernah puas 10 kali lipat maunya. 10 kali lipat kan berlebihan. Aku hanya berpikir itu aja sebagai anak teknik aku berpikir gitu. Ada teori Maslow itu. Ya gini ya itu harga itu ada 2 orientasinya. Satu, production oriented, kedua, market oriented. Jadi kalau production oriented itu yang kau lakukan, kau hitung sekian biayanya, berarti dapat tambah sekian. Itu namanya production oriented. Tapi kalau market oriented, lihat untuk siapa mau dibagi. Mungkin aku pakai market oriented, karena cuma satu kan, Banjir Medan kan cuma satu. Ya, artinya dalam setting harga kau itu yang 350 M itu kan kau pedomannya kan terhadap produksi. Betul nggak? Iya. Sekian. Up segini, kan itu yang konsep cara membuat harganya. Tapi kalau market oriented, itu ada unsur-unsur lain yang kau harus masukkan ke dalam itu. Ini ada teori Maslow. Teori Maslow itu kan, Ibu Menauli, kan? Itu katanya kan ada need apa, yang kebutuhan dasar kan? Itu ada kebutuhan biologis. Namanya. Ada yang namanya indeks Puki. Itu harganya itu adalah 3 kali sampai 10 kali makan di tempat. Nah, belum pernah kau dengar teori ini kan? Kau dengarlah sekali ini. Indeks Puki ini 3 kali 10 kali makan di tempat. Jadi itu ikut teori Maslow. Maslow itu yang dasar itu apa? 3. Makan, pakaian, ego,
Ego, rasa aman, dan Makan pakai aktualisasi rumah. diri. Enggak, dia kan Nah. biologis. Bukan lain ini. Makanya indeksnya Ini lain. Maslow atau yang mana yang kau bahas? Bukan indeks Fouki. Oh, oke. Jadi kalau makan kalau kita makan di suatu tempat, kalau rendah tingkat makan harganya rendah. Kalau makannya harga tinggi, harganya tinggi. Jadi hitung aja makan di pinggir jalan berapa? Alah, paling makan. Itu namanya, Jai, itu namanya ada dua. Ada satu namanya affordable price, satu lagi value for money. Jadi kalau misalnya kau beli satu produk soft drink, kau beli di pinggir jalan, dengan kau masuk ke hotel bintang 5, itu harga beda walaupun produk sama. Nah, itulah dia tadi indeks namanya affordable price. Nah, Ini kalian bicara nih tentang proyek banjir. Kalau tentang produk-produk kaitannya macam mana? Enggak, setting ini salahnya di mana? Sekarang begini tadi ya. Si Jaya insinyur teknik, si Idrus insinyur pertanian, si Bambang dokter Andes ekonomi. Coba kau bicara ekonomi dulu. Jangankan tentang ekonomi, tentang proyek-proyek pun aku udah pernah ngerjain. Tentang kemudian ada jual barang, aku juga sebagai marketing dulu. Aku chemical dulu, makanya aku relevansinya. Kau tahu nggak? Si Bambang kuliah di Fakultas Ekonomi. Aku di pertanian, aku ngajar di Fakultas Ekonomi. Nah, itu pula kelebihan aku gitu. Ada ngajar di Fakultas Ekonomi bisa aja matematika, statistik, bisa kan? Kalau aku sama Bang Halis ya Bang, kurasa kalau Kejaya ini saran kita gini aja. Dia keras sekali nih, 350 miliar keras. Nah, kalau aku bilang nilai proyeknya. Iya. Nah, menurut aku, kekerasan hati si Jaya kan tergambar di wajah. Waktu dia ngomong itu tak ada senyum. Jangankan orang, awak pun takut. Nah, apalagi wali kota ini mak kawan ini keras sekali. Nah ini padahal ada pepatah Padang yang mengatakan begini Bang, sorry Bang. Kan iyo kan yang diurang lalu kan dia masuk aja lah dulu. Iya. Nanti sudah masuk di dalam tinggal khawatir. Kalau masuk pun tak bisa payah juga ya. Iya. Cerita sebentar kalau soal masuk, ada bilang boleh masuk, tak boleh keluar, tak boleh masuk, tak boleh masuk, tak boleh keluar, tak boleh keluar, tak boleh masuk. Apa itu? Boleh masuk, tak boleh keluar, tak boleh masuk, tak boleh masuk, tak boleh keluar, boleh masuk, tak boleh keluar. Apa itu? Apa itu? Menambahnya apa itu? Jadi beda, jual produk dengan proyek beda. Kalau proyek itu lain lagi lah hitungannya. Ya, kalau aku tetap bantah, jual apapun sama. Karena jual. Kalau jual itu orang sekarang jadi politik aja, mau jadi wali kota itu jualan. Jadi udah mulai sekarang kan, promosi itu bagian dari jualan nggak? Billboard bagian dari jualan nggak? Jadi sebenarnya mengenai harga ya. Berbeda dengan teknik. Teknik itu ada RAB namanya. Ya. Material itu kan sekian itu ada. Itu striknya. Begitu kan Bang Halis? Itu kan kau berarti production oriented, apapun namanya. Jadi misalnya ya, harga itu baru bisa dibuat sesuatu itu kalau ada benchmark. Baru kau harus di bawah itu, misalnya ada tender masuk. Kan orang nilai ini. Ya, nah, baru itu beda. Tapi kalau nggak ada benchmark, kau punya satu konsep tersendiri. Kalau bahasa aku itu produk-produk inovasi yang difficult to entry, orang susah menirunya, itu suka-suka ke warganya. Tapi kalau sudah bisa benchmark dengan orang lain, itu baru presensitif. Sedikit saja beda, orang nggak mau beli. Nah, jadi Bang Halis mau bilang apa Bang? Bukan, Jaya nih. Sekarang begini ya, dia memang niatnya itu bagus. Ya kan begitu ya. Bagaimana coba kota Medan ini tidak banjir, kan begitu ya. Dengan sekali kerja, 350 M banjir. Tapi gimana untuk rezeki orang lain? Iya. Orang kepingin itu tiap tahun itu terus harus ada kan kegiatan itu. Nanti kalau nggak ada, mana ada penanggulangan banjir lagi? Ya. Itu yang harus dievaluasi Bang. Si Jaya harus evaluasi itu. Kenapa tawarkan lebih murah, orang masih pilih yang TT? Aku punya lebih murah, kok nggak laku. Itu kan mesti ada satu evaluasi. Nah, itu kan udah jelas, nggak perlu dianalisis lagi. Kalau pakai T itu pendapatannya banyak. Kalau M ini jelas ukurannya, gitu aja. Itu mau pengenalan, ya. Mau tanya dulu ya. Ya. Itu mau ente punya pengadilan untuk rencana untuk proyek banjir itu di daerah mana? Seluruh kota Medan atau per sektor aja, per lokasi? Seluruh kota Medan. Wah, besar itu. Kalau besar itu. Seluruh kota Medan. Dan mereka maunya
Belawan aja 6 triliun, bayangkan. Jadi kalau Jaya kalau Jaya soal teknis nggak usah diragukan. Yang kurang itu dia strategi pricingnya, strategi pemasarannya yang masih kurang. Itu yang kan gini. Ada teori ya, ini teori berteori lagi. Ada namanya Kipner-Trigu, decision making dan problem solving. Itu bagus itu. Jadi kau harus buat dulu apa persoalannya, baru ambil keputusan kan kira-kira kayak gitu. Jadi berputar situ udah berapa tahun kau tawarin itu nggak jalan-jalan juga. Yang menawarkan ini baru. Baru 2 tahun. Lumayan lama. Aku nggak pernah tawarkan. Tapi dana tuh ada itu di Pemkot. Alah, kecil itu. Kecil lah 350 M, justru terlalu kecil, makanya nggak jalan gitu kan. Ya. Kalau murah kali pun tak jalan itu. Jadi aku tahu karena proyek itu udah lama. Mereka mengincar nih. Yang dikerjakan, aku masih diam, nggak ada 2 ribut. Tapi akhirnya setelah aku tahu proyek itu yang lebih kecil yang nggak akan mungkin selesai, mereka tawarkan dan itu menyatakan untuk Kota Medan, marah aku. Maka aku tunjukkan ini alatnya, begini caranya, begini apanya semua, waktu kerjanya, maka keluarlah teori 350 miliar 2 tahun. Kenapa? Karena mereka 1,2 triliun membuat kanal itu, waktu itu dolar 2.500, itu nggak ada hasilnya, hasilnya 0. 1,2 triliun hasilnya 0. Jadi lain kali kau harus jadi tim sukses wali kota. Jadi betul kata Bang Halis. Dengan angka yang kecil, tapi berulang-ulang. Jadi banyak pembagiannya Bang ya? Ya, kau pun ikut juga dapat. Kau cuma 350 miliar sekali kerja kau. Apa dapat kau lagi besoknya? Banyak-banyak kali pun nggak ada guna juga lagi Bang. Untuk kau, untuk orang lain? Untuk aku sama apalah. Tapi betul. Tapi jawaban si Jaya ini filosofis. Aku setuju itu. Uang banyak pun nggak tahu kita mau ngapain. Thank you.